Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel DPD KNPI 73. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi dari jauh, guys. Ini pemuda, petani pemuda. Bukan petani pejuang ya, Bang ya? Bukan. Masih harus mengubah paradigma. Jadi pemuda yang harus pada garda terdepan di ketahanan pangan. Oke. Sebelum kita mulai, aku persilahkan dulu deh untuk aku kalau biasa sih panggil Bang Asep, tapi kalau untuk nama lengkapnya biasanya ada singkatannya tuh ASP 38 tuh. Silahkan perkenalkan diri dulu deh, Bang. Oke, nama aku sih Asep Eka Dwi Sunandar. Itu kalau sesuai dengan KTP. Kalau yang tidak sesuai dengan KTP? Nah, kalau tidak sesuai dengan KTP biasanya ya ASP gitu kan. Jadi Asep Sang Petani. Ya. Asep Sang Petani. Kenapa ada ASP 38? Itu adalah kebetulan berdomisili di wilayah 38 Delikriwut. Berarti tebakan saya waktu itu tepat ya? Ya. Gitu kan? Oke, guys, kenapa kita ngundang beliau? Pertama, beliau adalah hari ini salah satu anak muda yang saya anggap masih muda walaupun anaknya udah 3 ya, Bang? Jangan bongkar rahasia. Okay. Jadi beliau masih muda, petani bisa dikategorikan juga petani sukses, dan ini juga nanti kita akan bahas masalah bagaimana Bang Asep yang dulunya aktivis beralih ke petani, apakah mengurangi daya kritisnya, apakah itu mengkebiri berpikirnya untuk mengkritisi sesuatu yang berkaitan dengan politik, dengan akademis, ataupun dengan permasalahan sosial yang ada saat ini di Kalteng. Terus yang kedua nanti mungkin sedikit menyinggung masalah food estate, karena itu kan juga akan berkaitan dengan Bang Asep sendiri. Oke, yang pertama Bang Asep, pertama aku harus ngucapin dulu terima kasih karena udah jauh-jauh dari Pol 38 mau datang. Tanggiling. Iya, Pol 38 Tenggiling ya. Tangerang Tenggiling seberang. Jadi beliau ini memang ahli singkatan, guys ya. Jadi kalau udah masalah singkatan tuh beliau lah jagonya. Udah mau jauh-jauh datang ke Palangkaraya, khususnya ke podcast pemuda. Kita akan bahas nih. Sebelum itu saya mau tanyakan dulu nih, apa sih motivasinya Bang Asep yang dulunya latar belakangnya juga seorang aktivis aktif di OKP kepemudaan, sekarang malah berpindah ke petani? Itu apakah latar belakang keluarga kah, tuntutan hidup kah, atau memang jiwanya sekarang mau menepi dulu deh sejenak? Silakan, Bang. Oke, jadi gini ya, berbicara dengan tentang pemuda petani dan petani pemuda itu adalah sebenarnya adalah hal yang unik bagi saya. Karena apa? Karena ternyata setelah menekuni pertanian, hal yang pertama yang harus kita rubah adalah image atau paradigma dari masyarakat sendiri, bahwa kok sekolah tinggi-tinggi atau akhirnya bertani juga. Itu satu. Nah, yang kemudian adalah kenapa kok tiba-tiba saya terjun ke dunia pertanian. Jadi awalnya adalah kita sangat sedih. Sangat sedih bahwa ini adalah merupakan sebuah panggilan jiwa. Karena apa? Karena Indonesia sejak Bung Karno mendeklarasikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, yang berdaulat, itu kita ternyata masih sangat ketergantungan pangan dari luar. Padahal Indonesia itu adalah landmark-nya adalah negara agraris, negara yang subur. Bahkan ada kata orang di Indonesia dilempar tongkat saja itu sudah bisa menjadi hidup dan menjadi bahan makanan. Nah, tetapi kenapa semua bahan makanan justru malah impor? Nah, ini yang kita telisik, apa sih sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Ternyata memang banyak hal yang mempengaruhi, terutama salah satunya adalah paradigma dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi orang menganggap bahwa profesi petani ini adalah profesi yang sangat dalam tanda kutip kotor, kemudian berat, kemudian tidak mempunyai dalam strata piramida itu paling kelas yang paling bawah lah. Kelas yang paling bawah. Itu kita ingin terpanggil untuk membuktikan itu. Itu satu. Nah, yang kedua adalah kebetulan saya sudah menyelami beberapa beberapa profesi, kegiatan dan lain sebagainya. Ada sebuah hal yang menarik sebenarnya di situ. Di politik,
Ya. Kita tidak berusaha untuk menjelekkan satu profesi, tidak. Tapi Ya. di politik itu kita sudah beberapa tahun. Nah, kemudian ada hal yang di situ kurang Kurang pas aja ya? Kurang pas di hati nurani. Misalkan kalau misalkan dalam sebuah peperangan kalau Anda tidak menembak, ya Anda tertembak. Iya. Atau di dalam politik kita sederhanakan adalah kalau Anda tidak mencurangi, Anda Iya. yang akan dicurangi. Nah, hal-hal yang semacam itu, walaupun mohon maaf, di dunia politik nggak seperti itu sih sebenarnya, Iya. karena memang ada tatanan sendiri, ada aturan sendiri yang memaksa orang kelihatannya seperti Iya. berbuat itu. Oke. Nah, kemudian di dunia aktivis juga gitu. Kita sangat enjoy di dunia aktivis karena kita bisa mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat misalkan. Nah, tetapi harus diingat bahwa kita sendiri adalah mungkin posisinya juga sama sesama manusia. Nah, itu terkadang kita yang malah anti kritik. Nah, itu yang agak miss. Jadi mungkin kita beralih ke pertanian, apalagi di Kalimantan Tengah ini sesuatu hal yang memiliki keunikan tersendiri dari segi iklim, keadaan tanah. Nah, itu yang membuat saya menjadi tertantang untuk di dunia pertanian, karena di dunia pertanian jujur saja memang ketika kita melihat hijaunya tanaman, dedaunan, itu hati menjadi damai karena memang inilah alam Indonesia, alam serangkaian alam yang memang ada sebuah siklus ekosistem di situ yang sangat-sangat indah pergerakannya, yaitu kita dapat mengetahui itu di dunia pertanian. Oke. Berbicara tentang impor, Bang ya. Terutama tadi yang dibahas adalah seperti Indonesia sendiri. Padahal secara letak geografis kita menguntungkan kalau dari sektor pertanian, terutama Kalteng. Nah, yang kita sorot hari ini adalah di Kalteng. Dalam segi pertanian, Abang Asep sebagai petani, apakah sudah merasa betul-betul diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini sebagai seorang petani? Oke, masalah perhatian pemerintah terhadap petani juga sudah diperhatikan, tetapi ada memang hal-hal yang kurang atau miss dalam penerapannya di lapangan. Misalkan gini, tapi mungkin itu kebijakan sih nggak hanya dari daerah, tapi dari pusat, atau memang sistemnya di Indonesia pertanian seperti ini. Nah, paling tidak ada beberapa hal, misalkan kalau saya sih sendiri pribadi setuju bahwa pupuk subsidi itu malah dihilangkan. Jangan ada pupuk subsidi, tetapi ketika pemerintah ingin melindungi petani, yaitu melindungi di harga pasca panennya. Jadi ada aturan-aturan sendiri. Misalkan mantan ketua DPD KNPI Kalteng, Bapak Firna Parin yang kebetulan sekarang jadi wali kota, misalkan itu mendirikan gerai-gerai pertanian di masing-masing kecamatan untuk melindungi para petani. Jadi petani tidak tergantung kepada tengkulak, tetapi langsung bisa memasarkan sendiri misalkan. Nah, ini hal-hal nyata yang bisa dilakukan di Kota Palangkaraya untuk melindungi petani. Oke. Untuk memasarkan hasil pertanian itu selama ini Bang Asep apakah hanya melalui tengkulak atau memang sudah ada gerai-gerai pertanian yang tempat Bang Asep untuk menyalurkan hasil pertaniannya? Kalau sekarang ada dua hal kalau kita lakukan. Pertama, penjualan langsung, direct marketing. Direct marketing. Kemudian ada juga yang melalui bahasanya tengkulak atau misalkan pedagang lah, mitra kerja. Nah, itu yang kita lakukan saat ini. Karena apa? Karena dalam hal ini kalau tidak terkontrol oleh pemerintah sendiri, petani dalam hal ini adalah petani yang berskala besar produksinya juga kesulitan untuk memasarkan itu sendiri. Jadi ada hal yang direct marketing langsung, penjualan langsung, kemudian ada yang melalui mitra kerja, melalui pedagang-pedagang tersebut. Oke, saya tertarik tadi dengan pernyataan Bang Asep bahwa kalau memang mau memajukan petani, salah satunya adalah dengan menghilangkan pupuk subsidi, menghilangkan pupuk subsidi. Apa alasannya kalau Bang Asep berpikiran bahwa pupuk subsidi itu harus dihilangkan? Apakah itu merugikan petani atau seperti apa? Jadi
kita menyambut baik sebenarnya maksud pemerintah untuk melindungi petani melalui pemberian pupuk subsidi. Tetapi praktek di lapangannya masih ada sebagian besar yang ternyata pupuk subsidi itu malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk untuk untungan pribadi bukan, atau gimana? Pupuk bersifat fisik. Oh. Nah, misalkan ada beberapa oknum yang memanfaatkan itu untuk ke perkebunan sawit misalkan. Oh iya. Nah, ke perkebunan. Jadi yang turun ke petaninya itu sangat sedikit. Nah, ini yang menjadikan petani malah kesulitan. Nah, misalkan karena untuk untuk mendapatkan pupuk subsidi itu kan kios itu meminta RDKK. Oh iya. Nah, rencana definitif keperluan kelompok. Nah, itu berapa sak misalkan per musim tanam. Nah, ini nanti misalkan dalam satu kelompok tani itu memerlukan 3 ton misalkan. Nah, ketika realisasinya itu cuma di kelompok tani cuma 1 ton misalkan. Nah, pertanyaan mendasar adalah yang 2 ton kemana? Nah, ini yang kurang, makanya kita sebut saja itu ditelan mafia mungkin ya. Mungkin saja ditelan mafia kan. Begitu. Berarti dari penjelasan Bang Asep, aku melihat artinya untuk ketahanan pangan sendiri di Kalteng sebelum pasca adanya wacana food estate itu masih jauh dari kategori diperhatikan. Karena kalau aku menilai indeks sebuah pembangunan ya Bang ya, kita pasti tentu setuju bahwa indeks sebuah pembangunan itu kemajuannya tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tapi juga kemajuan ketahanan pangannya, sumber daya alamnya juga yang dikelola dengan baik. Nah, dengan ini hasil-hasil pertanian, aku selama ini memperhatikan nih, Bang Asep sering posting di Facebook itu hasil pertaniannya luar biasa sekali, besar-besar sekali. Malah ada beberapa senior kita juga yang bergelut di bidang pertanian, tapi ku melihat kok tidak terlalu terekspos begitu. Apakah petani di Kalteng sendiri ini, aku yang masih menjadi tanda tanya adalah betul-betul disentuh nih oleh dinas-dinas yang berkaitan dengan pertanian nih, baik dari pembantuan bibit, baik dari pembantuan pupuk. Apakah ada program mereka yang langsung turun ke petani seperti Bang Asep ini? Ada, memang makanya tadi kalau pemerintah sih sudah berinisiatif beretikat baik untuk membantu para petani. Itu satu. Nah, tapi juga hal-hal yang berdasarkan secara administrasi inilah kadang-kadang yang memang memunculkan hal-hal yang kurang mengenakan. Nah, misalkan ini juga tidak hanya di pemerintahnya saja, di kalangan petaninya pun personalnya juga menjadi sasaran sasaran utama yang nggak mengenakan. Contohnya pemerintah sudah membantu pupuk sekian. Nah, tapi karena dia tidak benar-benar untuk bertani, maka bantuan ini malah dijual. Nah, ini juga suatu hal yang menjadi tanda tanya. Makanya saya kira juga ini berkaitan dengan mental, dengan dari mental, bahwa jika kita sadar bahwa ketahanan pangan, khususnya kita berbicara dalam hal ini adalah di Kalimantan Tengah, jika kita memang terpanggil untuk berjuang demi ketahanan pangan di Kalimantan Tengah, saya rasa juga ayo kita benar-benar untuk memajukan pertanian di Kalimantan Tengah khususnya, dan Kota Palangkaraya lebih spesifiknya gitu. Sebagai seorang petani, tentu Bang Asep juga mendengar bahwa ada wacana food estate akan dilaksanakan di Kalteng, akan dijadikan sebagai lumbung pangan nasional. Nah, itu kalau nggak salah ada beberapa menteri yang bekerja sama seperti LHK, habis itu BUMN, dan juga Menteri Perekonomian juga terlibat di dalam situ, termasuk Menteri Kemenkumham lah. Prabowo ya, ketahanan nasional, pertahanannya Menteri Pertahanan itu juga terlibat. Nah, dalam perspektif sebagai seorang petani menyambut adanya wacana bahwa Kalimantan Tengah dijadikan lumbung pangan nasional, bagaimana tanggapan Bang Asep? Secara program dari nasional kita menyambut baik, kita mengapresiasi program food estate yang ditetapkan di Kalimantan Tengah. Tetapi ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Pertama adalah kalau tidak salah itu berfokus kepada padi misalkan. Nah, kemudian kita juga tidak tahu langsung sih, tapi
kalau misalkan kita membaca dari beberapa literatur itu kan di Pulang Pisau di mana atau di Kapuas yang dijadikan pusat food estate itu adalah bertanah gambut dan berair pasang surut misalkan. Nah ini agak di padi misalkan itu agak kurang ini sih kurang pas lah. Karena, tapi secara teknisnya kita tidak ke masalah padinya karena secara teknis juga berbeda. Saya horti kan, mereka padi. Tetapi pada intinya adalah kita harus memperhatikan juga misalkan di beberapa daerah yang ternyata kurang berhasil atau kurang maksimal untuk program food estate misalkan kalau nggak salah itu di Merauke misalkan itu bagaimana. Nah, jadi kita harapkan adalah supaya kalau memang ini adalah program benar-benar food estate, jadi itu memang harus diperhatikan benar-benar. Nah, kemudian jangan hanya bersifat politis atau menghamburkan anggaran. Nah, ini yang merasa traumatik ketika ada misalkan proyek 1 juta hektar lahan gambut dulu yang pernah gagal. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, kemudian juga untuk masalah ke petaninya juga ini berkaitan dengan mental. Jadi food estate itu harus mentalnya dulu yang harus dicuci otaknya manusianya. Ini benar-benar harus bersedia menanam padi untuk sumber pangan atau enggak. Nah, jadi food estate bukan hanya berebut masalah kepemilikan lahan. Iya, betul. Tetapi penjalanan program ini benar-benar untuk food estate atau enggak. Karena apa? Kalau misalkan ini hanya orientasinya hanya kepemilikan lahan, maka saya rasa juga 70% pasti gagal karena mentalnya nggak terbangun. Jadi masalah tanam menanam ini adalah mental. Ada paradigma manusianya sendiri yang sangat perlu dirubah. Penjelasan dari Bang Asep ini aku pernah membaca ini kemarin baru membaca bahwa begitu food estate ini dicanangkan di Kalimantan Tengah, pemerintah kita Kalimantan Tengah dengan enteng sekali langsung mengiyakan gitu. Bahkan menyatakan bahwa kita siap kalau memang diberikan tanggung jawab dan kepercayaan. Dari Kompas.com juga menyatakan itu pemerintah kita. Nah, tapi aku tidak melihat bahwa sebelum dia menyatakan siap, dia tidak melemparkan argumentasi bahwa nanti akan kita bahas dulu dengan para tokoh masyarakat, dengan masyarakat sendiri, kita bahas dulu terlebih dahulu untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum food estate diberlakukan gitu. Nah, melihat hal ini, seberapa penting keterlibatan masyarakat dalam penentuan food estate di Kalimantan Tengah bagi pemerintah kita sendiri menurut Bang Asif sebagai seorang petani? Pemerintah itu kan kalau kita mengamati dari kacamata masyarakat ya. Jadi pemerintah itu kan sebenarnya pelayan masyarakat. Jadi kepentingan masyarakat itu juga harus didahulukan. Nah, setelah pernyataan setuju dengan itu, ternyata juga di grassroots di akar rumput masyarakat paling bawah ternyata juga ada gejolak. Gejolaknya juga sangat besar. Penolakan dan lain sebagainya. Makanya ini yang harus diselesaikan sendiri di internal pemerintah bahwa sebenarnya food estate itu apa sih orientasinya. Jadi mohon maaf, misalkan gini, kita tidak memandang sih sebenarnya entah itu suku Batak, entah itu suku Jawa, entah itu suku Dayak. Nah, kalau misalkan mentalnya itu sudah tertata, otaknya sudah tercuci untuk bagaimana mengembangkan food estate, kepertanian itu tidak ada masalah. Nah, tetapi kalau orientasinya, makanya kita tekankan jika orientasinya adalah kepemilikan lahan, kemudian takut lahannya terambil dan habis oleh dan lain sebagainya yang ada di situ, itu juga tidak akan jalan. Saya kira itu. Jadi mungkin ini sekali lagi tidak masalah memandang suku manapun, tapi mental pertanian, mental menanam itu yang harus ditekankan. Bahkan kalau saya rasa juga ada gerakan tanam paksa misalkan untuk yang yang untuk tinggal di wilayah itu yang nanti mengikuti program itu juga harus ditekankan di situ. Ini yang belum terlihat kan di sininya. Jadi yang masih mengambang program food estate yang ada di Kalimantan Tengah di tataran ini. Pemantapan mental, persyaratan yang untuk menjadi petaninya di sana yang belum ini. Oke, Bang.
Mengenai hal ini masalah lahan Bang ya, tadi sudah dibahas bahwa ini kalau memang hanya berkaitan dengan kepemilikan lahan tentu juga tidak etis juga kalau ini kan. Tapi di situ juga dinyatakan bahwa ini dipastikan tidak ada pembukaan lahan baru, tapi hanya memanfaatkan lahan-lahan yang sudah ada. Misalkan kayak di kemarin di Pulang Pisau, lahan bekas kebakaran kayak tanah-tanah gambut. Nah, melihat potensi ini kan tentu tidak mungkin tanah yang ada itu juga pasti perlu diolah lagi. Terus berapa hektar yang mau dibuka? Apakah Bang Asep sendiri melihat mungkin tidak kalau ada pembukaan lahan baru? Kalau yang pagu dari yang dicari itu sekitar ratusan ribu kakak ya. Itu saya kira juga pasti akan membuka lahan baru lah. Pasti akan membuka ya. lahan baru. Nah kemudian juga nonsen lah kalau nggak membuka itu. Ya, nah makanya kita tetap juga harus memperhatikan segala aspek juga tentang program ini. Jadi pelibatan masyarakat lokal itu juga sangat sangat dibutuhkan. Nah tetapi satu lagi satu yang ditekankan tadi adalah bagaimana untuk brainstorming pemerintah terhadap calon peserta atau penduduk dari food estate ini. Lokasinya itu juga harus benar-benar adalah yang memang ikut menanam. Baik, dibukanya food estate di Kalimantan Tengah pasti juga tidak mungkin hanya dikelola oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Ini akan mendatangkan transmigran, suka tidak suka. Karena mohon maaf dalam tanda kutip, kebanyakan ya masyarakat Kalimantan Tengah itu kalau sudah mendengar proyek besar-besaran seperti ini, itu bisa saja berpikirnya ya sudahlah, mending kita jual tanah kita pindah ke kota, kan begitu. Akhirnya tidak ada yang mengelola lahan yang sudah disiapkan. Nah, mengenai hal ini, berbicara tentang kesiapan masyarakat lokal sendiri kalau memang didatangkan transmigran dari luar, dari perspektif Bang Asep sebagai seorang petani yang sudah cukup lama berkecimpung di petani, apakah petani kita juga sudah betul-betul siap untuk menghadapi hal ini gitu? Oke, jadi ini berbenturan sebenarnya dengan budaya misalkan kayak suku Dayak mereka bertani ini kan biasanya berpindah-pindah. Makanya dulu ada lahan berpindah ya. Nah, lahan berpindah. Nah, itu dengan membakar misalkan. Nah, kemudian itu memang subur. Nah, kemudian ini dibiarkan nanti berpindah lagi. Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian dan itu hasilnya juga sangat bagus karena memang tanah yang baru dibuka ini subur gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan mendatangkan transmigran atau ini juga sesuatu hal yang dilematis. Makanya kita sampaikan di awal tadi, ini harus siapapun peserta petani yang ikut di program food estate ini adalah harus diselesaikan dulu cuci otaknya untuk masalah tanam menanam. Iya. Benar. Nah, siapapun itu, entah itu suku Batak, entah itu suku Jawa, entah itu suku Dayak, Banjar, Sulawesi manapun, kalau misalkan mentalnya sudah jadi, misalkan ini adalah sebuah program yang benar-benar untuk meningkatkan ketahanan pangan ataupun swasembada pangan lebih jauhnya, ini pasti berhasil. Tetapi kalau orientasinya adalah di kepemilikan lahan, ya tadi itu misalkan dapat 2 tahun, mungkin juga dijual dan akhirnya juga pindah ke kota ya. Pindah ke kota dan pasti gagal. Iya, akhirnya tidak ada yang mengurus lahan yang disediakan kan. Iya, begitu. Baik, berbicara tentang transmigran, juga ini juga tentunya akan melewati berbagai pertimbangan, misalkan masalah sosial. Nah ya, masalah sosial juga ini juga perlu kita pertimbangkan. Terus masalah penerimaan masyarakat lokal terhadap transmigran tersebut. Apakah ini tidak akan memunculkan gesekan-gesekan yang nantinya akan membahayakan bagi kita masyarakat Kalteng itu sendiri. Dalam perspektif ini, apakah Bang Asep sudah melihat bahwa pemerintah Kalteng betul-betul siap dari segi keamanan, dari segi pertimbangan sosialnya, dari segi pertimbangan lingkungannya sendiri seperti apa gitu? Jadi kalau kalau masalah transmigran ini juga kita sebenarnya saya juga anak transmigrasi gitu. Anak transmigran. Jadi agak sulit sih untuk menjawab pada posisi ini. Tetapi pada saat ini kan kita lihat saja lah di media massa, kemudian ada beberapa teman-teman kemarin yang memang ikut turun ke jalan untuk menentang transmigrasi baru dan lain sebagainya. Mungkin itu juga
takutnya teman-teman kita yang ada di yang masyarakat asli di sini adalah nanti pembukaan besar-besaran, nah, kemudian nanti alam menjadi rusak karena itu yang dikhawatirkan. Nah itu juga memang oke lah kita apresiasi, tetapi bagaimana ya untuk untuk masalah ini, saya kira juga kalau toh pun itu pemerintah pusat yang sudah menetapkan program, juga mau tidak mau juga kita harus menerima. Jadi bukan ke peserta transmigrasinya ini yang yang misalkan terjadi konflik horizontal, tetapi adalah sebelum ini terjadi maka berikan pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah tentang efek-efek, misalkan kemungkinan yang terjadi di yang akan datang. Jadi jangan sampai ketika misalkan pemerintah pusat tetap memaksa, juga kemudian teman-teman kita juga memaksa. Nah ini yang akan takutnya adalah terjadi konflik horizontal. Paling tidak itu diselesaikan win-win solution untuk kedua belah pihak ini. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan lah, seperti itu. Oke, sebagai seorang petani sendiri, ketika food estate ini digaungkan di Kalimantan Tengah, apakah Bang Asep sudah menerima sosialisasi terhadap akan dilaksanakannya food estate ini sebagai seorang petani sendiri? Kalau saya pribadi belum, tetapi kita kita mencari tahu sedapat mungkin dari berbagai sumber literatur. Jadi paling tidak tidaknya kita tetap bisa mengetahui itu. Oh, oke. Berarti memang belum ada sosialisasi sendiri dari pemerintah ya. Belum. Maka di lapangan untuk ini adalah kayak misalkan kemarin di kampung di desa tempat kami berdomisili itu sudah mulai berkeliaran tuh mencari siapa yang belum ada tanah ikut program ini, kemudian ini ikut program ini. Nah ini tadi yang sebenarnya malah merasa khawatir karena nanti brainstormingnya tadi nggak jadi gitu. Iya, takutnya gagal gitu. Takutnya gagal malahan. Karena kita tidak masyarakat Kalimantan Tengah, teman-teman masyarakat Kalimantan Tengah memang hidup memang dimanjakan oleh alam selama ini. Ya, jadi untuk yang bertani pun juga nggak langsung hari ini kerja, hari ini dapat uang, enggak. Jadi ada sebuah proses ini yang makanya pemantapan dari paradigma untuk bercocok tanam itu juga harus ditekankan. Walaupun nanti ada teknologi yang terbarukan untuk yang menangani pengolahan lahan dan lain sebagainya. Karena menjadi seorang petani juga kuncinya juga harus sabar. Iya, harus sabar. Tidak instan kan? Karena saya dulu berpikiran bahwa yang namanya petani itu ada bibit ditanam, kemudian dirawat, dipupuk, habis itu panen. Nah ternyata enggak, ada hal yang memerlukan seni tinggi di situ. Nah ini yang memang benar-benar harus ditekankan. Apalagi kalau sekolahnya nggak jurusan biologi itu. Kalau sekolahnya nggak jurusan biologi mungkin ada dasar-dasarnya mendasar. Nah, kayak saya misalkan sangat jauh. Jadi bertani itu memang bertani otodidak. Otodidak tapi akhirnya sukses. Ya karena itu pun perlu waktu 4 tahun untuk trial and error. Jadi begitu gagal coba lagi, begitu gagal coba lagi, apa yang kurang ditambahin. Nah itu yang proses panjang itu yang tidak semua orang bisa konsisten dalam hal itu dan mau melewatinya. Jadi aku sedikit agak ini ya kalau dengan Bang Asep ini, karena dulu terbiasa waktu awal-awal kita kenal Bang Asep cukup kritis sekali di dunia politik dan juga di dunia organisasi. Tapi semenjak menjadi petani mungkin terkadang muncul nih di sosial media, tapi aktivitas yang bersentuhan fisik secara langsung baik itu dengan politik, dengan kegiatan organisasi juga sangat jarang sekali saat ini. Mungkin karena memang tadi sudah fokus menggeluti dunia pertanian kan, tetapi aku pernah ingat satu kata dari Bang Asep, siapkan dulu pondasinya kalau memang mau bertarung kan, kayak gitu. Oke, Bang Asep sebagai seorang petani, aku minta nih pesan terakhirnya, saran-saran untuk anak muda khususnya, baik itu anak muda yang baru memulai mau jadi petani di pasca pandemik ini juga, karena alasan untuk bertahan hidup kita harus bertanam sayur, melihara ikan. Apa nih saran-sarannya untuk pemuda agar tidak malu menjadi seorang petani dan bisa menjadi petani sukses seperti Bang Asep lah? Oke, sebelum ke closing statement. Jadi
kita ingin menekankan bahwa petani itu kalau zaman sekarang itu tidak atau kurang tepat jika dikatakan bertani hanya untuk bertahan hidup. Iya. Sekarang harus kita canangkan bahwa bertani itu adalah bisnis. Yes. Iya, bertani adalah bisnis. Apapun yang kita makan ataupun selama manusia hidup, maka tidak bisa dilepaskan dari pertanian. Karena kita perlu makan. Nah, makanya dalam konteks bisnis ini adalah apapun yang melewati mulut itu pasti jadi duit. Ya. Itu wallet. Nah, apapun itu. Nah, kan kita perlu makan nih. Ya, jadi itu yang kita yakini bahwa pertanian adalah bisnis yang sangat-sangat menjanjikan. Itu pertama. Yang kedua, kalau Anda ingin jadi misal mengatur orang dengan kekuasaan, maka Anda harus menjadi pejabat. Anda harus menjadi politikus. Kalau Anda ingin cepat kaya, maka Anda harus jadi pedagang, harus jadi pengusaha. Tetapi kalau Anda ingin kedamaian, mari kita belajar bertani. Itu closing statement. Terima kasih Bang Asep, closing statementnya luar biasa. Tadi katanya kalau mau cepat kaya harus belajar berdagang. Tidak diselipkan dan pengusaha. Iya, dan pengusaha, dan tidak diselipkan di situ pelit ya. Karena pelit biasanya dikatakan bakal kaya. Oke guys, itu tadi closing statement dari Bang Asep. Terima kasih sudah mau datang ke podcast Pemuda dan sangat aspiratif sekali. Begitu juga masalah food estate tadi juga sudah diceritakan oleh Bang Asep. Oke, mungkin satu lagi ya, aku potong bahwa untuk yang pemuda untuk bertani, ayo kita semangatkan bahwa pemuda harus jadi garda terdepan dalam swasembada pangan. Nggak hanya ketahanan pangan, kita swasembada pangan. Nah, kenapa? Karena di Kalimantan Tengah ini lahannya sangat luas loh. Lahannya sangat luas. Nah, berbeda di Jawa yang sangat sempit tapi mereka bisa masih bisa berproduksi bertani. Nah, di Kalimantan ini ayo kita kita galakan itu. Kemudian jika toh alasannya masalah keadaan tanah dan lain sebagainya, kita tekankan bahwa tanah itu hanya media tanam. Apapun itu tidak ada alasan untuk menolak bertani. Terima kasih. Masih banyak cara-cara lain untuk bisa mengakali itu. Nah, kan? iya. Oke, Bang Asep. Terima kasih sudah mau datang di podcast Pemuda, dan aku rasa hari ini aku juga akan berikan quote bagi anak-anak muda di Kalimantan Tengah. Jangan pernah malu jadi petani, karena apa? Kita hidup di Kalimantan Tengah itu pada dasarnya membutuhkan pertanian. Itu ya. Iya, membutuhkan pertanian. Jadi gitu guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan buat kalian yang mau beli sayur secara langsung, datang aja nih ke rumahnya Bang Asep di Pal 38. Bisa beli sayur secara langsung. See you next time. Bye bye.